warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdalina, NIM 1930202278. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Secara etimologis, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Kata evaluasi selalu melekat dalam proses pembelajaran. Secara sederhana, evaluasi dapat diartikan sebagai penilaian terhadap peserta didik, tetapi makna didefinisikan secara terperinci mengandung arti yang berbeda-beda yang akan dihadapkan pada istilah yang hampir sama tetapi berbeda artinya, seperti evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Adapun pengertian evaluasi menurut para ahli ialah: yang pertama, menurut Arifin, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Yang kedua, menurut Yusuf, evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan akan dilakukan di depan. Yang ketiga, menurut Jones, evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi 24 kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, dan pembentuk rekomendasi. Jadi, evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran terhadap untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. Mungkin ulasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anispa, NIM 1930202290. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu fungsi dan tujuan evaluasi. Fungsi evaluasi dalam tulisannya yang sudah klasik dan banyak dikutip orang, yaitu methodology of evaluation, menginformasikan fungsi evaluasi dalam istilah formatif dan sumatif. Formatif adalah fungsi evaluasi yang memberikan informasi dan mempertimbangkan yang berkenan dengan upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Sumatif adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Fungsi evaluasi pendidikan sangat diperlukan dalam pendidikan antara memberi informasi yang telah dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang telah diberikan, dan memperbaiki materi dan program pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ciri-ciri evaluasi pembelajaran antara lain penilaian dilakukan secara tidak langsung, kemampuan untuk berfanta. Menurut David Leiser dalam bukunya yang berjudul Seven Ways of Teaching tentang aspek-aspek yang menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan verbal, kemampuan mengamati dan rasa ruang, kemampuan gerak kinestetik fisik, kemampuan logika atau matematika, kemampuan dalam hubungan interpersonal, kemampuan dalam hubungan interpersonal, dan kemampuan dalam musik dan irama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggita, NIM 1830202318. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dela Anispa, yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dan ada 3 secara umum
dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran atau KBM, yang ketiga ada evaluasi. Dan adapun korelativitas dalam pembelajaran dan penilaian, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu hubungan antara tujuan dengan KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Hubungan keduanya adalah untuk mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar sudah tercapai atau belum, dan untuk mengoreksi atau membenarkan setiap sikap dari siswa yang kita rasa belum sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu ada hubungan antara KBM dengan evaluasi, dengan mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan, dan evaluasi juga disusun dengan mengacu kepada tujuan. Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan dari penjelasan dan korelativitas dalam pembelajaran dan penilaian di atas. Maka prinsip-prinsip evaluasi dalam sebuah proses pembelajaran mengacu hal-hal sebagai berikut, yaitu ada prinsip keterlibatan siswa, yaitu prinsip ini berkaitan dengan metode belajar yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif atau siswa mutlak. Yaitu yang kedua ya ada prinsip koherensi, yaitu dengan prinsip koherensi ini yang dimaksudkan evaluasi yang harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan kemampuan yang hendak diukur. Yang ketiga yaitu ada prinsip pedagogis, yaitu evaluasi juga perlu ditetapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tindak laku dilihat dari segi pengajarannya. Dan evaluasi ini hasilnya hendak dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajar. Yang terakhir yaitu ada prinsip akuntabilitas. Makna dari keberhasilan program pengajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban. Pihak-pihak tersebut adalah orang tua, yaitu atau masyarakat, lingkungan pada umumnya, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Dan pihak-pihak ini perlu mengetahui keadaan kemajuan belajar siswa agar dapat dipertimbangkan dan manfaatnya dan pemanfaatannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.